Halo semuanya, balik lagi di FinTalk dan kali ini kita akan bahas terkait dengan bank digital sesuai dengan request kalian, yaitu bank dari Digibank by DBS. Tapi sebelum ke reviewnya, jangan lupa ya untuk subscribe channel kita. Keuntungan yang pertama, sama kayak mayoritas bank digital lainnya. Kalau kalian daftar dan juga buka akun dari Digibank, kalian akan dapat free transaksi, gratis transfer antar bank, dan juga tarik tunai di ATM bersama manapun. Tapi ada ketentuannya nih, kalau dulu Digibank by DBS ini ada kuota gratis transfer antar bank dan juga tarik tunai sebanyak 100 kali per bulan. Kalau saat ini, kalau aku lihat di websitenya itu udah ada update, jadi minimal kalian harus punya saldo rata-rata selama 30 hari sebesar 1 juta rupiah. Jadi dihitungnya bukan dari total ya, tapi dari saldo harian kalian. Jadi minimal dalam sehari kalian harus menjaga saldo kalian sebesar 1 juta rupiah, maka kalian bisa mendapatkan kuota gratis transaksi antar bank dan juga tarik tunai di ATM bersama. Keuntungan lainnya nih, kalau kalian buka akun atau kalian pakai aplikasi Digibank ini, untuk kalian yang misalnya punya keluarga, punya rekan di luar negeri, kalian bisa transfer falas. Jadi kalau kita lihat kayaknya untuk beberapa bank belum ada yang punya fitur ini, apalagi juga untuk bank digital, untuk transfer antar bank di luar negeri itu belum ada. Tapi di Digibank kalian bisa ngelakuin transfer falas atau transfer mata uang asing ke rekening bank yang ada di luar negeri. Terus kalau kalian tipikal orang yang mungkin susah ngatur keuangan, terus kalian juga males untuk nyatet-nyatetin pengeluaran kalian itu berapa sih. Nah, di aplikasi Digibank ini kalian bisa ngatur pengeluaran kalian. Jadi kalau kalian menggunakan aplikasi ini secara penuh nih, misalkan kalian udah beli pulsa, bayar tagihan, kemudian pakai debit cardnya untuk belanja-belanja di merchant ataupun menggunakan fasilitas dari Visa, ini semua pengeluaran kalian akan menjadi satu, ke tracking, jadi namanya tracker. Itu akan ngelis apa aja sih pengeluaran bulanan kalian. Kemudian asiknya lagi nih, kalau kita pakai Digibank, kita juga bisa ngatur limit. Misalkan kalian mau ngatur uang makan, misalkan untuk sebulannya kalian atur 1 juta rupiah aja. Nanti itu akan ada notifikasi kalau kalian sudah mencapai batas atau mendekati angka 1 juta, akan ada notifikasi ke HP kalian yang menyatakan kalau kalian udah mencapai batas nih, udah mau mendekati batas 1 juta. Jadi kita bisa ngerem lagi pengeluaran kita supaya tidak melebihi batas dari 1 juta yang sudah kita tentukan. Kelebihan lainnya kalau kita pakai Digibank, jadi mungkin untuk beberapa bank digital ini belum punya juga aplikasi atau fitur yang kayak Digibank. Jadi kalian yang mau beli surat berharga negara atau misalkan mau beli surat utang kayak obligasi, itu kalian bisa banget beli di aplikasi Digibank. Jadi untuk investasi itu juga bisa dilakukan dalam satu aplikasi ya, dari si Digibank ini. Kalian bisa selain nyimpan uang kalian di deposito, kalian juga bisa ketika nanti Kementerian Keuangan ngeluarin surat utang baru nih, kalian mau beli, nah kalian bisa langsung tuh beli dari aplikasi si Digibank ini. Kemudian kalau kayak kartu debit lainnya atau fungsi dari kartu bank digital lainnya, ini sebenarnya sama nih. Mostly memang memakai berlogo Visa. Jadi kalau kalian keluar negeri, otomatis kartu Digibank bisa kalian pakai sebagai pembayaran di merchant-merchant karena mempunyai logo Visa. Tapi bukan cuma Digibank aja, tapi berbagai kartu digital atau dari bank digital lainnya juga bisa, karena mereka mayoritas menggunakan logo Visa. Tapi ada kekurangannya juga nih. Jadi waktu itu aku pernah coba untuk buka aplikasi kartu si Digibank ini, cuman dari mulai daftar sih kita bisa sih daftar langsung dari aplikasi, tapi prosesnya itu agak lama. Jadi aku pernah waktu itu nungguin untuk ketemu si agennya untuk verifikasi sidik jari dan juga KTP, itu cuma tersedia di waktu-waktu tertentu, jadi nggak setiap hari tersedia. Kemudian pas aku udah datang, ternyata aku udah schedule, ternyata aku ada acara lain, akhirnya harus aku batalin lagi untuk aku scheduling minggu depannya lagi. Tapi ternyata sama, karena kesibukan akhirnya nggak sempet terus ketemu si agen. Pas aku ketemu sama agennya ternyata itu malah udah expired. Jadi waktu untuk memverifikasi sidik jarinya itu hanya 2 minggu atau 14 hari waktu aku coba.
Tapi ternyata itu gagal karena memang untuk waktu ketemu agennya itu agak lama. Jadi sih seharusnya ya kalau kita udah di era digital ini harus lebih mudah sih, bisa pakai video call atau misalkan ketemu agen tapi harus yang available setiap hari gitu. Jadi kita bisa ngatur waktunya dan juga waktu expirednya kayaknya harus diperpanjang sih. Kekurangan lainnya memang kalau kita punya banyak fitur kadang juga ada beberapa kendala kayak lemot ya. Untuk aplikasi lemot ini memang sebenarnya wajar juga sih. Untuk aplikasi-aplikasi bank digital lainnya pun juga sama, ketika udah banyak fitur, kemudian juga handphone kita storage-nya udah mulai penuh, itu juga biasanya akan berpengaruh ke minimnya atau ke kayak kualitas dari aplikasi ini agak-agak sedikit lambat gitu ya, atau lemot biasanya kita bilang. Tapi itu hal yang wajar, tapi seiring berjalannya waktu juga nanti kalian mulai terbiasa dan juga akan ada penyesuaian sistem juga sih. Terus kalau kalian misalkan mau daftar, jadi ini cuma tersedia di wilayah Jabodetabek, Bandung, dan juga Surabaya. Jadi PR-nya adalah ketika kalian ingin buka aplikasi kartu Digibank ini, kalian tuh harus misalkan pengen lewat aplikasi gitu ya. Itu kan harus ada verifikasi agen. Nah, itu cuma bisa dilakukan dari Jabodetabek, Bandung, atau Surabaya. Sedangkan kalau kalian mau datang langsung ke merchantnya itu bisa. Jadi kalau misalkan kalian yang berada di wilayah dekat-dekat kota Surabaya kayak di Malang atau ada di Bandung dan juga Jabodetabek, itu bisa langsung datang ke mall atau ke merchant yang tersedia, itu bisa verifikasi langsung, jadi agennya tinggal usah datang. Tapi yang PR-nya adalah untuk kalian yang berada di luar kota itu agak sulit karena harus ada verifikasi secara langsung ketemu dengan agen. Apalagi di tengah pandemi kayak gini, kayaknya kita butuh banget yang simple untuk bisa tetap stay at home tapi bisa buka rekening dan juga nggak perlu interaksi sama orang lagi. Itu sih PR-nya ya. Nah, kalau kalian mau daftar gimana sih caranya? Ada dua cara. Jadi kalau untuk kalian yang sudah punya KTP, ini kalian bisa langsung daftar via aplikasi, khususnya untuk kalian yang berada di wilayah Jabodetabek, Bandung, dan juga Surabaya. Itu bisa daftar via aplikasi. Nanti kayak biasa, jadi kalian tinggal registrasi, mengisi data diri kayak nomor KTP, nama, password, email, dan beberapa aturan-aturan lainnya. Nanti kalian tinggal isi aja, mengikuti petunjuk, itu sangat mudah. Dan setelah kalian selesai mengisi data diri, nanti kalian akan dijadwalkan untuk bertemu agen. Jadi kalian bisa pilih jadwalnya, cuman memang tadi kekurangannya tidak setiap hari agen itu available untuk ketemu kalian. Jadi kalian harus atur dan pastikan bahwa kalian benar-benar bisa bertemu agen di waktu tersebut. Jadi jangan sampai kalian cancel ya, karena nanti akan berpengaruh juga nih supaya kartunya kalian tuh akan terhambat lah pendaftarannya. Jadi untuk kartunya sendiri akan lama nyampenya, tapi untuk kartunya sendiri akan dikirim ke alamat kalian yang kalian sudah daftar. Jadi lebih mudah juga sih untuk pendaftaran bank digital seperti Digibank by DBS ini. Kalian bisa nunggu di rumah, kemudian kartunya datang. Selain itu verifikasi dari agen yang akan nyamperin kalian ke rumah kalian. Nah, untuk kalian yang belum punya KTP, ini juga bisa daftar Digibank, tapi untuk pendaftarnya sendiri kalian hanya bisa melakukan pendaftaran secara manual, artinya harus ketemu langsung, bukan via aplikasi, dan juga waktunya akan lebih lama lagi. Kalau yang aku pernah tanya ke mbak-mbak yang ada di counter gitu, kayak ke petugasnya, itu bisa sampai seminggu untuk mendaftarkan diri secara manual untuk daftar di Digibank yang belum mempunyai KTP. Itu dia beberapa review dari aku selama aku menggunakan kartu Digibank by DBS, kekurangannya apa dan juga kelebihannya apa. Tapi review yang tadi udah aku jelasin ini mungkin aja di waktu masa mendatang ini akan ada perubahan ya, karena sesuai dengan kebijakan bank masing-masing. Dengan bertambahnya waktu mungkin juga mereka meningkatkan sistem mereka. Untuk kalian yang punya saran, kritik, dan juga masukan untuk channel kita, kalian bisa taruh komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk selalu tonton Fintalk, subscribe, like, dan juga bunyikan lonceng untuk membantu dan mendukung kita terus memberikan video-video yang bermanfaat. See you!